Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat untuk hari ini. Dan kita masih membahas tentang yang namanya diabetes mellitus ataupun juga penyakit gula ya. Oke dokter, boleh silakan lanjut kembali. Lanjut ya. Ya, tadi udah dijelaskan tentang diabetes mellitus tipe 2 ya. Silakan. Kalau ini sih sebenarnya gambaran secara umum aja ya. Jadi kan kalau misalnya kita dalam dunia medis itu kita berbicara mengenai gimana sih sebenarnya berbagai macam faktor itu bisa menyebabkan kejadian untuk DM tipe 2 itu sendiri gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin pengaruh-pengaruh apa, tadi karena yang sifatnya multifaktorial nih salah satunya nih, ini adalah faktor genetik. Kalau faktor genetik itu kan faktor yang nggak kita bisa ubah ya. Jadi kalau misalnya faktor genetik itu mempengaruhi punya keluarga dengan riwayat diabetes, anaknya itu kemungkinan juga ada yang akan mengalami penyakit diabetes ketika mereka, apalagi kalau misalnya pengaruh untuk makan makanan tuh nggak dijaga juga gitu kan. Berarti masih kemungkinan, bukan langsung turun penyakitnya gitu? Enggak, belum tentu. Oh, belum Jadi tentu. kalau misal, tapi mereka udah punya faktor yang mempengaruhi. Nggak semua anak-anak, nggak semua orang-orang anak-anak lah ibaratnya dengan orang tua yang DM, apakah dia juga jadi DM? Ya. Ada juga kejadian yang enggak jadi DM, tapi mereka tetap mengontrol karena mereka udah punya faktor resiko nih. Kalau mereka mempengaruhi kan faktor resikonya banyak, nggak cuma salah satu, tapi hal ini tuh udah ada di diri dia ibaratnya. Kalau misalnya dia cetuskan dengan faktor-faktor yang lain akan jadi gitu. Kemudian ada faktor usia juga nggak bisa kita ubah ya, ibaratnya kan si organ-organ tubuh kita semakin kita bertambah usia, mereka juga akan bertambah usianya nih. Sel betanya juga akan mulai kerjanya juga akan mulai memperlambat gitu kan. Terus kemudian ada penggunaan obat-obatan. Jadi hati-hati nih, kebanyakan juga ada obat-obatan yang mencetuskan penyakit diabetes mellitus. Seperti orang-orang yang suka mengkonsumsi jenis obat kortikosteroid ya, Dok ya. Obat-obat hormon, obat-obat kortikosteroid dan juga hormonal lainnya, itu ada juga yang mencetuskan untuk penyakit ini. Jadi mereka tuh akan bekerja pada suatu sistem di otak kita, nantinya akan mengeluarkan hormon yang akan menaikkan nih, membantu untuk peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Jadi harus hati-hati terhadap penggunaan beberapa obat. Jadi kalau misalnya nggak penting-penting banget nih, biasanya obat-obat radang nih ya. Orang-orang kan sering banget tuh sakit-sakit sedikit, misalkan sakit tenggorokan sedikit atau mulai pegel-pegel sedikit karena misalnya udah sugesti dari diri mereka, suka tuh langsung konsumsi, udah konsumsi aja. Paling umum orang-orang tuh sering banget Dexa ya, Dok ya. Dexa itu hati-hati juga, ini kan penggunaan kortikosteroid tuh, kalau misalnya penggunaan yang nggak sesuai aturan, nggak sesuai dosis, digunainnya sembarangan, itu juga akan nantinya mempengaruhi nih kadar gula dalam tubuh kita gitu kan. Jadi untuk masyarakat di rumah, kalau misalnya ada keluhan sebaiknya diperiksakan dulu, nggak usah buru-buru langsung dikasih terapi-terapi yang begini. Takutnya nanti mencetus yang namanya mencetuskan DM ya, yang lain-lainnya ibaratnya gitu kan. Terus apalagi nih di sini adalah pengaruh dari si pola hidupnya nih, obesitas, kemudian mengkonsumsi makanan yang cepat saji, junk foodan itu ya, kayak misalkan sekarang banyak banget tuh, nggak usah makan deh, makan di luar aja yang cepet-cepet aja gitu. Karena itu hati-hati, karena kan orang-orang yang kayak gitu kan biasanya resiko untuk obesitasnya akan tinggi. Nah resiko perlemakan yang tinggi itu nantinya dia juga akan merangsang tuh mediator-mediator inflamasi dalam tubuh kita, sitokin-sitokin yang nanti akan kerja yang dianya akan mengganggu dari fungsi sel beta itu sendiri. Misalnya awal-awal ketika kadar gula darah kita banyak, si sel beta kan itu ibaratnya akan memproduksi lah kan si insulin ini untuk bekerja mengatasi kadar gula darah yang tinggi. Tapi kalau misalnya dianya udah banyak, sedangkan si ini tuh bekerjanya ada batasannya, ibaratnya sel beta itu ada batasannya, berarti dia over dong kerjanya. Gitu kan. Nggak bisa lagi nih mengatasi kadar gula yang banyak dalam tubuh kita gitu kan. Bisa aja lama-lama karena udah ada agen-agen yang inflamasi tadi yang ganggu, dia kerjanya akan mulai keganggu. Makanya tadi harusnya si gula, ketika gula itu banyak di dalam darah gitu kan, si sel-sel ini nantinya akan menangkap. Jadi insulin itu akan bekerja untuk bisa menangkap si gula agar dianya masuk ke dalam si sel. Nanti kan dia akan masuknya kemana? Si sel hati, disimpan di hati, atau misalnya dijadiin untuk massa otot nanti yang nantinya juga akan dipecah ketika memang kita lagi berpuasa atau gimana gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dianya udah resisten, udah keganggu, lama-lama kalau itu akan terus berlangsung prosesnya, dia bisa jadi nggak bisa kerja sama sekali jatuhnya. Makanya kan ada orang-orang yang kalau misalnya punya penyakit gula, kalau misalnya baru resisten dengan obat-obatan oral masih bisa nih.
Yeah. Tapi kalau misalnya udah nggak mempan lagi, dia butuh obat-obat yang disuntik. Jadi memang butuh insulin langsung tuh dari luar, eksogen gitu kan. Berarti kalau yang udah disuntik insulin itu udah parah, Dok? Ya udah rusak loh berarti. Berarti kan kerjanya udah sangat terganggu Iya, ibaratnya iya, kan. Berarti kan udah nggak mempan lagi nih sama penggunaan obat-obatan. Dan Makanya tadi kalau ketergantungan misalnya insulin juga berarti. kalau misalnya penyakit gula, kalau kita ngomongin ketergantungan, itu saya anggap ketergantungan lah ya ibaratnya nantinya ya. Karena kan penyakit gula itu kan ibaratnya bukan penyakit seumur hidup yang harus kita kontrol gitu kan. Jadi kenapa harus dikontrol? Karena kita pengen mencegah nih, jangan sampai ada kerusakan organ target. Kebanyakan orang-orang tuh gini, udah kediagnosis penyakit gula, minum obat gula, ntar gulanya aman, udah nggak minum lagi. Itu nggak boleh gitu kan. Kan penyakit-penyakit gini bisa, kenapa sih gulanya bisa aman? Karena dia terkontrol sama obat-obatnya gitu kan. Makanya obat-obatannya harus diminum secara rutin, nantinya ada waktu untuk pemantauan. Ketika misalnya dalam pemantauan itu kadar gulanya bagus, bisa aja nantinya dosis obatnya diturunkan, atau misalnya yang tadinya penggunaannya 2 kita bisa jadiin 1. Tapi ketika memang dianya nggak mencapai target yang diharapkan, kita harus naik dong. Dan naiknya itu berarti kan berkaitan erat dengan fungsi dari si sel ini gitu kan. Oke, yang selanjutnya nih, ini faktor-faktor resikonya. Sebenarnya udah dijelaskan di patofis tadi ya secara umum. Jadi kalau kita ngomongin faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diabetes tipe 2 apa aja? Ada faktor yang bisa kita ubah, ada faktor yang nggak bisa kita ubah. Kalau ngomongin faktor yang nggak bisa kita ubah ya tadi, genetik, usia, kemudian ada juga etnis atau ras-ras tertentu misalnya kan. Tapi ini jarang banget, nggak terlalu signifikan ya. Sama yang satu lagi itu ada riwayat diabetes gestasional. Jadi diabetes gestasional itu adalah kondisi kadar gula darah yang tinggi waktu kehamilan. Biasanya pada ibu-ibu yang dengan DM tipe 2 ini, mereka kan DM gestasional ini, mereka akan melahirkan bayi-bayi yang beratnya tuh udah lebih dari 4 gram. Makanya biasanya yang kayak gini tuh nggak bisa lahirannya secara normal. Biasanya kita butuh pelahiran secara sesar gitu kan. Kemudian ada faktor resiko yang dapat diubah. Nah, yang dapat diubah ini tadi berkaitan sama pola gaya hidup, mulai dari pola makan, aktivitas sehari-hari gitu, itu yang harus diubah. Atau penyakit-penyakit lainnya yang harus dikontrol. Kayak gini nih misalnya, ada penyakit kolesterol atau penyakit tekanan darah. Mereka bisa saling mempengaruhi. Darah tinggi, kolesterol yang tinggi juga akan bisa menyebabkan kejadian untuk TM tipe 2, atau mereka akan bekerja bersama-sama untuk menyebabkan suatu penyakit yang lainnya nantinya gitu. Kurang bergerak ya, jadi ibaratnya kurang olahraga maksudnya gitu kan. Kebanyakan orang-orang kan mager-mageran nih, udah nggak mau lagi aktivitas olahraga ya, karena apalagi kalau misalnya yang lagi sibuk bekerja nih, aktivitas olahraga pasti yang jarang banget, bukan jarang banget, malah ada yang nggak sama sekali gitu kan. Nah itu jangan, kalau bisa jangan sih. Memang benar-benar harus diatur kembali, minimal lah kita 3-4 kali dalam seminggu, nggak mesti yang berat-berat gitu kan. Cukup jalan santai aja, kayak kita ibaratnya memang mengeluarkan keringat lah, beraktivitas, dan itu olahraga yang menyenangkan sifatnya, bukan yang capek. Kalau kerja tuh kita capek, jadi bukan kita ibaratnya menjaga diri kita, tapi kan itu hal-hal yang lain gitu. Ini sebelum lanjut Dok, ada obesitas kan? Nah, itu obesitas. Nah kalau yang orang terkena penyakit diabetes mellitus itu sendiri, emang harus obesitas atau orang kurus bisa kena nggak sih gitu loh? Bisa kena, semuanya bisa kena. Kan ibarat kan tadi ya, sama halnya dengan kolesterol nih, yang kurus-kurus jangan menganggap kolesterolnya aman gitu kan. Banyak juga orang-orang yang kurus kolesterolnya tinggi gitu, tapi mereka tuh ibaratnya nggak jadi di dalam tubuhnya, jadi kan nggak jadi perlemakan di dalam tubuh, nggak jadi perlemakan yang terlihat ibaratnya gitu loh, tapi di dalam darah dia udah beredar. Gitu. Jadi hati-hati juga dengan adanya orang kurus, makanan yang nggak kejaga, misalnya hobi santan, hobi junk food dan lain sebagainya, pas dicek kadar kolesterolnya tinggi, jangan heran gitu. Karena kan banyak banget yang mempengaruhi kenapa ini terjadi. Makanya penyakit-penyakit yang lain nih, kayak misalnya sindroma metabolik, yang hubungan banget antara tekanan darah, kolesterol, DM, obesitas, itu akan mempengaruhi untuk penyakit jangka panjang akan lebih banyak lagi kalau nggak diubah dari sekarang. Oke, berarti bukan hanya yang obesitas aja ya Dok? Bukan hanya yang obesitas saja, orang kurus pun bisa juga ngalamin, tapi obesitas resikonya lebih tinggi lagi. Gejala-gejalanya apa nih? Untuk gejala-gejala penyakit DM itu sendiri kita punya masih sampai saat ini ya Dok ya, masih ada trias klasiknya. Apa aja itu? Jadi orangnya sering buang air kecil, frekuensinya menjadi lebih sering gitu kan. Apalagi kalau malam-malam tuh sering banget biasanya orangnya kebangun buat kencing gitu kan. Atau misalnya menjadi lebih mudah lapar, jadi udah makan tapi rasanya tuh pengen makan terus kayak nggak berhenti-berhenti buat ngunyah gitu. Terus ada juga yang sering haus, jadi
makanya sering disebut 3 poli nih, poliuri, polidipsi, polipagi. Itu gejala-gejala trias klasik untuk kejadian dari diabetes mellitus itu sendiri. Dan ditambah dengan adanya gejala-gejala yang lainnya, misalnya berat badan rasanya turun cepat tanpa ada penyebab yang jelas. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalnya orang-orang dengan DM, biasanya kan ada yang kurus banget orangnya ya. Atau misalnya sering mengalami kesemutan di ujung-ujung tangan atau di ujung-ujung kaki gitu. Terus kalau misalnya pada wanita, lebih mudah mengalami gatal-gatal di area kemaluannya. Jadi ada juga yang lebih mudah untuk mengalami infeksi jamur gitu loh, ibaratnya kalau untuk cewek gitu kan. Keputihan pada wanita akan menjadi lebih sering ketika kadar gulanya tinggi. Kemudian akan mudah untuk bisulan, bisa juga dia menjadi cepat lelah. Kalau misalnya lukanya menjadi sulit banget buat sembuh kalau untuk orang-orang dengan DM gitu kan. Orangnya jadi mudah ngantuk kan, atau misalnya bisa jadi impoten pada pria. Untuk penglihatan kabur sebenarnya ini merupakan gejala-gejala yang nantinya berkaitan dengan komplikasi jangka panjang ya. Ini jarang banget untuk gejala-gejala yang untuk di awal. Kalau ini udah gejala-gejala yang biasanya di akhir-akhir kalau untuk mata. Karena kan udah ibaratnya udah kena ke organ target nih, salah satunya mata. Makanya ada istilah retinopati diabetik nantinya gitu. Oke, sebelum lanjut dok, ini akan ada sering kencing nih, poliuri katanya ya kan. Nah, ada jumlah kencing yang ditentukan nggak sih misalnya? Karena saya juga sering kencing, bangun kencing malam hari itu dokter. Palingan 3 kali atau 2 kali gitu kan. Itu ada jumlahnya nggak sih? Mungkin lebih dari 6 kali bangun gitu loh, kencing di malam hari. Nah ini berarti udah tanda-tanda diabetes mellitus nih atau seperti apa dok? Oh gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomongin buang air kecil ya, kan kita ngomongin buang air kecil itu ada volumenya ya. Jadi kan kalau kita ngomongin volume yang kita normalnya pokoknya bisa dihitung sama teman-teman itu adalah 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Oke, Ya. Jadi 0,5 cc per kilogram berat badan per jam gitu kan. Ya, per jam. Jadi itulah yang harusnya kita yang kita keluarkan ibaratnya. Nantinya kan kita bisa hitung tuh dari pola-pola itu tuh. Ya, jadi yang harusnya kita dapatin dalam waktu 24 jam tuh dengan berat badan kita segini itu berapa sih? Nanti dihitung kadarnya. Jadi berapa kalinya itu dari sananya. Jadi sesuaikan dengan berat badan dari teman-teman juga bisa. Oh gitu. Berarti bukan berarti terlalu banyak kencing kadang juga. Enggak juga. Kadang kan juga berpengaruh sama minum yang banyak sebelumnya, atau misalnya dianya juga kalau dingin tuh memang responnya lebih cepat. Itu kan sangat berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Makanya tadi kita punya patokan tuh. Normalnya kita pipis tuh berapa sih? Jadi misalkan kita hitung tuh ya, 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi dalam 24 jam kita sebenarnya pipis tuh berapa banyak gitu kan. Nanti teman-teman bisa bagi nih, oh ya udah kalau misalnya ukurannya masih sesuai dengan volume saya masih normal gitu. Bukan diabetes mellitus berarti kan masih aman ya. Ya cuma kan medical check up perlu ya. Kalau memang udah ngerasa nih keluhannya kayaknya bukan cuma masalah pipisnya aja nih. Makannya udah bertambah juga, minumnya udah juga kok mau minum terus gitu kan, ditambah gejala-gejala yang lain ya, ceklah terlebih dahulu untuk kondisi kita ya, untuk secara dini kita mendeteksi lebih awal. Oke, baik, kita akan lanjutkan nanti dokter, kita akan jadikan dulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.